العالمين وبه نستعين على أمور الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. قال Bukit tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anak, ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Selama engkau tidak beramal, maka engkau tidak akan mendapat pahala. Ma lam ta'mal, selama engkau tidak beramal, lam tajidil ajra, maka engkau tidak akan mendapatkan pahala. Ukiya diceritakan anna rajulan min bani Israel, bahwasanya ada seseorang dari Bani Israel, abadallah ta'ala 70 sanah, yang beribadah kepada Allah Ta'ala selama 70 tahun. Fa'aradallahu ta'ala, maka Allah berkehendak an yajluwahu 'alal malaikah,
untuk menampakkannya kepada para malaikat. Fa arsalallahu ilaihi malakan, maka Allah mengutus kepada hamba itu seorang malaikat. Maka Allah mengutus kepada hamba itu seorang malaikat, yukhbiruhu, yang memberitahunya atau yang mengabarkannya, annahu ma'atilkal ibadah, bahwasanya dia dengan ibadah sebanyak itu, bahwasanya dia dengan ibadah sebanyak itu, la yaliqu bihi dukhulul jannah, masih tidak pantas untuk masuk surga. Masih tidak pantas untuk masuk surga. Falamma balaghahu, maka ketika sampai kabar itu kepadanya, kepada hamba tadi, maka ketika sampai kabar itu kepada sang hamba, qala al-'abid, maka dia berkata, maka sang ahli ibadah itu berkata, nahnu khuliqna lil ibadah, kami ini diciptakan untuk ibadah. Fayambaghi lana an na'budah, maka sudah sepatutnya bagi kami, fayambaghi lana, maka sudah sepatutnya bagi kami, an na'budah, untuk menyembahnya. Ya, jadi ini Al-Imam Ghazali menceritakan bahwasanya seseorang yang beramal itu memang dapat pahala, tapi jangan sampai dia meyakini dengan pahala itu dia dapat jaminan surga, jangan. Ya, ini akhlak seorang hamba demikian. Walaupun hakikatnya dia jika tidak beramal gak ada pahala, ya. Cuman jangan sampai dengan sebab dia berpahala itu menyebabkan dia ini menjamin dirinya ahli surga, jangan. Ya. Kenapa? Karena seorang hamba tetap hamba. Hamba itu apa sih? Pernah suatu kali Imam Ibnu bin Adham, ya, itu beliau beli seorang budak. Mungkin ini sudah diceritakan, yang mana hamba itu dibilang sama Sini Ibrahim, engkau bingungnya pengen pakaian apa, tak belikan bajunya. Kata beliau, terserah, yang engkau kasih padaku itulah bagianku. Dia langsung tanya lagi, engkau pengen makan apa, aku belikan. Maka budak itu mengatakan, apa yang engkau berikan kepadaku, yaitu sudah makananku. Dia ditanya, loh kenapa demikian? Iya, karena aku budakmu, aku ini budakmu. Nah, subhanallah, ucapan itu langsung masuk ke hati Sina Ibrahim bin Adham, sehingga beliau mengatakan, aku ini selama di dunia ini hamba Allah, kok masih minta macam-macam kepada Allah. Apa yang Allah berikan ya sudah, itu adalah rezekiku.
nggak usah minta yang macam-macam. Sehingga kalau kita suruh beramal, ya sudah beramal. Dan jangan nuntut dengan amal itu, ya Rabb saya minta surga dengan amalku. Nah, karena itulah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, tidak wajib Allah memasukkan surga orang yang banyak amalnya, tidak wajib. Seumpama Allah taruh orang yang soleh ini ke neraka, tidak dolim Allah, tidak dolim. Kenapa? Karena kita milik Allah, taruh di mana aja terserah Allah. Dan kita tidak boleh komplain jika ada seorang yang ahli maksiat, kemudian Allah letakkan di surga, jangan komplain. Kenapa? Terserah Allah taruh mana. Sehingga dari hal ini, seseorang itu tetap dia beramal, tapi jangan menjadikan amalnya itu sebagai bentuk dia boleh nuntut Allah surga, jangan. Dan juga sama juga seorang yang ketika dia maksiat banyak, maka jangan Anda putus asa. Waduh saya ahli neraka Ustaz, jangan. Ya. Selama Anda mau kembali kepada Allah kapanpun itu, maka sekejap Allah akan ampuni dosa-dosa. Sekejap Allah bisa ngampuni selama tadi mau kembali kepada Allah dan tidak kembali kepada dosa. Ya. Banyak yang demikian, banyak. Bahkan disebutkan para wali-wali Allah yang disebutkan oleh Imam Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah Qushairiyah, itu di bab pertama itu adalah wali-wali besar yang dulunya punya masa kelam. Imam Fudail bin Iyad itu punya masa kelam. Apa? Ketuanya perampok beliau. Ketuanya perampok. Jadi kalau sudah orang mendengar ada Fudail di jalan, sudah selesai. Ini bisa habis ini sekarang. Apa yang bikin tobat beliau ini? Suatu kali beliau mendengar ini ada anak yatim perempuan, ini hartanya banyak, orang tuanya meninggal. Nah ini nanti malam ini disisirah, nanti malam diambil harta. Nah, subhanallah pas naik ke atap ya, ke atap, ini lagi ngaji. Yang perempuan ini lagi mengaji, membaca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba waktunya untuk orang yang beriman untuk khusyuk hatinya kepada Allah? Dengan gitu langsung gemeter, langsung jatuh dari atap. Ya sekarang ya Rabb, sekarang sudah tiba waktunya Fudail untuk tobat. Akhirnya langsung beliau ini ngomongkan, ayo siapa yang dulu pernah barangnya diambil Fudail datang, saya bayar. Datang orang banyak, ini ngambil ini dibayari semua, dibayari. Karena dia tidak pernah bunuh, cuma ngambil barang, nggak pernah membunuh, ngambil barang saja. Sampai beliau kerja itu untuk menyawali orang yang pernah diambil uangnya. Jadilah menjadi orang-orang soleh. Dan banyak ya, Imam Ibn bin Adham, Imam Malik bin Dinar, semua itu orang-orang besar yang dulu pernah punya masa kelam. Umar bin Khattab bagaimana? Umar bin Khattab ini sampai pernah berapa orang yang dibunuh beliau di masa itu. Sementara belum Islam berapa banyak. Bahkan anak sendiri yang anak perempuan dikubur hidup-hidup sama Umar. Tapi lihat setelah berubah, masuk cahaya Islam di hatinya, beliau menjadi orang kedua paling utamanya umat ini setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Nah ini sehingga jangan nilai orang dari masa kelam, karena kita nggak tahu bagaimana Allah mengakhiri hidupnya. Kita juga itu, jangan merasa jadi orang baik, karena kita nggak tahu akhir kita bagaimana. Nah, sehingga tugas kita ibadah sudah ibadah. Jangan sampai merasa, oh ini saya sudah punya ibadah, insya Allah cukuplah untuk tiket surga. Oh tidak ada. Ya belum. Nah, masalah surga neraka itu hak Allah Ta'ala yang harus kita perhatikan, bagaimana kita bisa istiqomah dalam ibadah sehingga di akhir hayat ditutup dengan husnul khotimah. Nah, ini ada seorang Bani Israel yang dia ini beribadah kepada Allah 70 tahun, sehingga Allah ini ingin menampakkan kepada malaikatnya, ini loh, hambaku ini termasuk orang baik, tapi ini urusan hati. Kelihatannya 70 tahun ini Masya Allah, tapi
Apakah dengan ibadah sebanyak itu langsung lebih baik? Belum. Sampai dites dulu hatinya. Karena malaikat nggak ngerti hati. Malaikat itu tidak mengerti yang dari kita. Itulah mengapa orang zikir pakai hati. Itu malaikat Raqib Atid nggak nulis, bisa nulis. Sehingga ulama mengatakan bahwasanya zikir di hati itu nggak ada pahalanya. Maksudnya adalah malaikat Raqib nggak nulis pahala itu langsung Allah. Nah, contoh kita pas di kamar kecil, ya, itu zikir Allah seperti itu. Nah, bahkan pernah guru saya Abu Yazin Baharun, tuh beliau ini pernah di kantor, dia tidak pernah lepas sholawat beliau itu. Itu sudah ada Habib Husin bin Abdullah As-Segar, termasuk guru kita, sudah wafat Allah yarham, termasuk penasihat pondok. Itu Abu Ya ini waktu di kantor kan sambil nulis, sambil sholawat di hati, sholawat. Sehingga Abu Husin mengatakan, capek saya jawab sholawatnya, karena sudah dengar isi hatinya, kan wajib menjawab sholawat. Ya Zain, saya capek jawab sholawatnya. Ngerti bisa baca di hati. Ini jarang, orang seperti ini jarang, ya, karena malaikat pun nggak ngerti dalam hati. Tapi tetap sholawatnya seperti ini tetap nyampe kepada Rasul, ya. Nah, sehingga untuk menunjukkan ini hamba hatinya bagus, Allah mengutus malaikat, tanyai malaikat itu bahwasanya amal dia yang 70 tahun itu masih tidak pantas untuk berhak dia masuk surga, nggak pantas. Maka datang di malaikat bilang ke orang yang ahli ibadah ini, wahai hamba, amalmu 70 tahun itu masih belum pantas untuk masuk surga. Maka lihat, hamba ini menunjukkan apa yang di hatinya. Dan dia mengatakan, wahai malaikat, kita ini diciptakan untuk ibadah, ya. Jadi maka kita wajib ibadah. Terserah mau dibalas nggak dibalas ibadah saya, itu urusan Allah. Yang penting saya kewajibannya di sini ibadah, selesai. Maka sarannya, kalau Anda diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia, berbuat baiklah tanpa mengharap ibadah dari mereka. Tanpa mengharap ibadah dari mereka. Karena perintah sudah. Perintah. Ya, kalau sudah perintah ini istilahnya, contoh, ya, seorang ustadz, dia wajib menyebarkan ilmunya, itu. Dan jangan mengharap atas enggak menyebarkan ilmu, ya. Karena perintah itu sudah wajib. Sehingga haram hukumnya kalau seorang ustadz itu ngasih tarif sekian, haram, dosa. Kenapa? Karena kewajiban dia menyebarkan. Wajib dia untuk menyebarkan. Urusan keterima nggak diterima itu bukan urusan saya. Urusan ini orang dapat hidayah atau enggak bukan urusan kita. Yang penting nyampe kan. Nah, sama seperti itu. Seseorang ketika sudah ada kewajiban dari Allah, ini ya sudah, lakukan itu kewajiban tanpa Anda mengharap pahala dari Allah. Apalagi mengharap pahala dari manusia. Mengharap pahala kepada Allah aja ini tidak sepatutnya. Apalagi mengharap kepada manusia. Maksudnya apa? Wis, ini kewajiban saya kerjakan. Itu yang harus menjadi akhlak setiap muslim. Nah, sehingga dia tidak menuntut dengan amal ibadahnya itu. Kadang ada orang, maaf, lapor, Ustaz saya ini sudah banyak sholat duha, banyak ini, kok masih serot aja rezeki. Loh, memang sholat itu balasannya di sini. Ya. Anda diperintahkan, ya sudah, kerjakan. Dan Allah lebih mengerti kebutuhan engkau. Allah lebih mengerti kebutuhan engkau. Karena kita ini hanya memandang pemberian yang sifatnya konkret. Ya. Kalau nggak bilangnya belum dikasih Allah. Padahal berapa banyak musibah yang harusnya kita kena, tapi Allah palingkan karena amal kita. Berapa banyak kesialan-kesialan yang harusnya menimpa kita, tapi Allah pinggirkan karena kebaikan-kebaikan kita. Tapi kita nggak tahu, kita nganggap nggak pernah dikasih oleh Allah. Padahal banyak pemberian, Falamma raja'al malak, maka ketika sang malaikat itu kembali kepada Allah. Falamma raja'al malak, maka ketika malaikat itu kembali kepada Allah.
Allah. Qal, dia mengatakan, Ilahi, ya Allah, Anta a'lam bima qal, Engkau lebih mengetahui apa yang hamba-Mu ucapkan. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, Idan, kalau begitu, wa lam yu'rid an ibadatina, dia sama sekali tidak berpaling dari beribadah kepada kami. Dia sama sekali tidak berpaling dari ibadah kepadaku. Fanahnu ma'al karam, maka aku dengan kemurahanku, la nu'rid anhu, tidak akan berpaling darinya. Jadi istilahnya tanda-tanda Allah itu tidak berpaling kepada hamba jika dia beramal baik dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Memang karena Allah, bukan karena mengharap surga atau takut karena neraka, tidak. Karena ini perintah Engkau ya Rabb, disuruh sholat ya saya sholat, suruh puasa ya saya puasa, mau dikasih pahala apa Anda, terserah Engkau. Yang penting ini kewajiban saya. Itu tanda Allah tidak berpaling darinya. Tapi kalau sudah niatnya lain, apalagi sampai untuk manusia, ibadahnya untuk manusia, lagi termasuk tanda Allah berpaling darinya. Ishhadu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku. Ishhadu ya malaikati, saksikanlah wahai malaikatku, anni qad ghafartulah, aku sudah mengampuni dosa-dosanya. Nah, di sini Allah memberi anugerah pengampunan dosa. Itu tanda masuk surga tidak perlu mampir. Kalau seorang itu dijamin surga, fulan masuk surga, itu belum tentu dia ini langsung surga, belum tentu. Ya. Tapi kalau sudah diampuni dosa, otomatis tidak mampir lagi. Karena memang yang masuk neraka ini tidak semua orang-orang yang kafir, tidak. Bahkan orang yang ahli ibadah pun itu ada yang di neraka. Disebutkan di neraka itu ada tempat khusus untuk qurra al-fasikin, penghafal-penghafal Quran yang fasik. Itu apa? Penghafal Quran tapi tidak menjalankan apa yang di dalam Quran. Ini ada tempatnya khusus di neraka. Sehingga disebutkan dalam hadis ketika mereka ini terbakar, yang terbakar cuman kepalanya aja. Sehingga malaikat ini bingung, kenapa ya Rob, ini kepalanya kok nggak terbakar? Iya, di otaknya ada kalamku. Dalam otaknya ini ada kalamku sehingga nggak terbakar. Cuman hanya di otak, nggak sampai ke mata, nggak sampai ke tangan. Tangan semuanya ini di bagian maksiat. Otaknya aja yang nggak maksiat. Jadi seperti ini kesiksa besar. Jadi itu ada tempat khususnya untuk mereka. Naudzubillah, ya. Sehingga jangan merasa saya sudah hafal Quran berarti syafaat. Belum tentu. Syafaat ini bagian amalkan. Ya. Kalau cuma hanya hafal belum bisa. Nah, itulah termasuk musibah untuk orang-orang yang hafal Quran zaman sekarang.
adalah mereka merasa cukup hanya sudah hafal, tapi tidak pernah melanjutkan kepada pemahaman. Misalnya sudah di wisuda ya, orang tua hadir, sudah kayaknya sudah di puncak, sudah ini sudah full, nggak ada lagi yang atasnya. Padahal enggak, ini masih kulit, Anda masih di kulit, belum masuk ke isi. Isinya itu apa? Pemahaman Al-Quran. Sehingga dengan pemahaman itu kita bisa melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran. Itulah disebutkan Ahlul Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum, introspeksilah diri kalian. Apa introspeksi? Memeriksa ya. Atau iya, memeriksa. Hasibu anfusakum, introspeksilah diri kalian. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian nanti akan diintrospeksi, diperiksa. Nah, ini jarang kita ini yang introspeksi diri. Itu paling bagus waktunya adalah sebelum tidur. Ya, sebelum tidur dicek mulai bangun tidur itu, kewajiban apa yang belum saya kerjakan hari ini. Oh, sudah semua. Dicek lagi maksiat apa yang sudah saya kerjakan. Mulai dari penglihatan, ucapan, ya, pernah nyakitin, pernah gibah, dicek lagi itu. Cek terus. Ya, sampai sudah ini banyak saya maksiatnya ini, besok harus dikurangi. Dan sudah mulai pagi sudah janji, ya Rob, saya janji tidak akan maksiat hari ini. Tapi namanya juga nafsu, kadang-kadang kena aja. Ya, kita sudah janji tapi tahu-tahu buka HP kelihatan macam-macam, ya, masih lanjut aja nontonnya. Nanti Sofilo tutup lagi. Ini tobat malam. Jadi istilahnya harus ada, sehingga setiap hari kita ini tambah baik. Kalau nggak ada itu, nggak ada inspeksi, maka nggak ngerti orang itu ada salah benar. Orang pedagang itu biasanya sebelum tutup toko sore hari itu diperiksa barang-barang apa yang laku ini, banyak laku. Terus yang jarang apa. Nanti berarti yang banyak laku ini harus tambah lagi. Yang jarang ini ya berarti harganya goreng sedikit lah, biar cepat laku. Karena banyak yang baru barangnya. Nah, seperti itu harus pedagang aja inspeksi, apalagi seseorang yang beramal, itu harus ada. Sehingga kita hidup ini biar gak banyak ruginya, harus ada pemeriksaan. Ya. Dan paling bagus tadi itu sebelum tidur. Wazinu a'malakum, dan timbanglah amal kalian, timbanglah perbuatan kalian. Qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang amalnya nanti. Dan timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang nanti. Yaitu setiap mau tidur lihat yang paling banyak ini saya apa ini, amal baik apa amal buruk. Tiap mau tidur usahakan seperti itu. Kalau Anda mendapati diri Anda lebih banyak amal baik, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Rabb, Engkau sudah menjaga dari maksiat, Engkau sudah memberi taufik untuk beramal soleh hari ini, dan semoga besok lebih baik. Ya, semoga besok lebih baik. Kalau umpama mendapati diri kita lebih banyak maksiat hari ini, maka perbanyak istighfar. Dan anggap tidur ini tidur terakhir. Jangan sampai besok tobatnya ya. Sebelum tidur sudah tobat. Astagfirullah, saya tidak akan ulangi ini maksiat ini. Ya. Nah, sehingga tidur itu dalam keadaan Anda suci zahir batin. Umpama itu tidur terakhir, insyaallah husnul khotimah. Insyaallah husnul khotimah. Tadi harus ada tobat sebelum tidur. Ya.
Nah, karena itulah para ulama itu ada, mereka ini memberi beberapa doa-doa agar kita nggak maksiat. Itu bagus dibaca sebelum subuh, ya. Atau kita mulai hari itu, maka kita baca diantaranya Allahumma harrimni ladzata maksiatik. Ya Allah, haramkan untukku kelezatan maksiatnya. Nah, rata-rata maksiat itu lezat. Mau pandangan kah, mau pendengaran kah, mau ngomong kah. Ya. Kalau sudah ngomongin orang ini kayak rujaan sudah. Lezatnya fulan diomongin. Ya. Ini minta, ya Allah haramkan lezatnya maksiat ini untukku. Wa adikni, dan cicipkanlah untukku ladzata ta'atik, kelezatan taat kepada Engkau. Biar kita ini ketika taat merasa nyaman, enggak merasa terpaksa. Baca Quran merasa nyaman, zikir merasa nyaman, hadir majelis tenang hati, sholat senang. Nah ini minta kepada Allah seperti itu. Karena Allah yang punya semua, Allah yang punya semua Allah. Sehingga kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari hal-hal yang bikin aku maksiat, dan dekatkan kepadaku hal yang bikin aku taat. Nah, sehingga HP umpama cari channel yang ceramah, ya. Kalau bosan lihat video yang bacaan, karena sekarang ini lebih banyak orang itu megang HP, ya. Sehingga kita jadikan HP mereka ini HP yang membahagiakan mereka di akhirat. Jadi apa? Masuki hal-hal yang berfaedah, dan bukan termasuk riya. Asal niat bagus, seorang itu yang istilahnya nyebarkan kalam-kalam salaf, ini kalam ucapan bagus, itu tidak apa-apa. Kadang-kadang setan itu ngoda, wah ini soalin nyebarkan, enggak, ya. Karena itu jadi jariah kita. Itu jadi jariah kita. Berapa banyak orang itu yang dia sudah menyebarkan gak dibaca, 5 tahun yang akan datang baru ada yang baca, sehingga pahalanya tetap naik, karena tidak akan hilang itu. Maksiat pun demikian, maksiat pun ya, foto gak bagus yang kita upload itu jadi jariah dosa kalau gak kita hapus secepatnya. Nah, tapi subhanallah, itu yang paling banyak, jutaan, yang nonton jutaan. Ya, tapi berapa banyak dosa di situ. Nah, sehingga kita harus ada tandingan dengan setan. Setan banyak mengupload video gak bagus, kita harus banyak upload video yang bagus. Siapa tahu dengan sebab seseorang itu lihat sekilas video atau membaca sekilas bacaan yang kita tulis atau kita share, dia langsung Allah beri hidayah sehingga bisa berubah baik. Kita dapat pahala tanpa kita mengetahui siapa yang kena. Nah ini faedahnya medsos ini bisa dipakai dakwah, ya. Wallahu a'lam. Mana fikih? Arkanul wudu. Masuk rukun ya sudah ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Arkanul wudu sitah. Ya, rukun wudu ini ada 6. Rukun ini apa sih Ustaz? Rukun sama syarat ini sama-sama wajib, sama-sama harus ada. Bedanya kalau syarat ini sebelum wudu sudah lengkap. Tapi kalau rukun ini yang di dalam wudunya itu. Pertama niat. Ya. Pertama niat. Kapan niatnya? Niatnya ketika membasuh muka. Pas ngusap muka itu hati niat. Nah, di mana niatnya? Di hati. Adapun ucapan lisan itu tidak diwajibkan, tapi sunnah. Kenapa sunnah? Agar membantu hati konsentrasi niat. Itu. Nah, sekarang niat yang bisa dianggap sah untuk berwudu ini niat bagaimana Ustaz? Pertama, macam-macam ya. Nawaitu fardhul wudu. Saya niat wudu wajib, itu sudah cukup. Pas masuk muka, hati-hati, saya niat wudu wajib.
Atau saya niat menghilangkan hadas kecil, sudah sah. Pakai bahasa Arab boleh, Indonesia boleh. Atau saya niat bersuci dari hadas, boleh. Ya. Nah, itu istilahnya. Atau saya niat biar dibolehkan sholat, boleh. Cuma daripada Anda bingung, satu aja. Saya niat wudu wajib, itu sudah cukup. Ya. Ya. Pas basuh muka, saya niat wudu wajib. Kalau dalam lisan yang sering kita hafalkan itu, nawaitul wudu lirafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Itu silahkan Anda baca itu lebih lengkap. Tapi kalau daripada bingung nata di hatinya, di situ aja sudah. Saya niat wudu wajib. Ya. Kapan dihadirkan? Waktu basuh muka. Sehingga itu sudah masuk dalam wudu. Nah, terus yang kedua, bagaimana Ustaz kalau ada orang dia tidak pernah niat wudunya, sehingga dia ini wudunya itu hanya membaca itu. Nawaitul wudu'a itu aja. Tapi waktu basuh muka tidak pernah niat di hati, tidak pernah. Nah, ini hukumnya tidak sah. Kalau sudah nggak sah wudu, nggak sah sholat. Wajib ulang semua ini. Ya iya. Cuman para ulama mengatakan sekiranya itu berat, ya kodok semampunya. Ya, semampunya. Ya, dan jangan diulang lagi, berniat hanya di lisan. Kalau sudah tahu wajib niat itu di hati, itu aja dikerjakan. Ya, jangan sampai di lisan lagi. Lisan hukumnya sunnah, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai lisan saja nggak pakai hati, ya, karena niat itu tempatnya di hati. Yang kedua, membasuh muka. Dengan batasan tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Ini secara vertikal ya. Nah, secara horizontalnya dari telinga kanan ke telinga kiri. Itu secara horizontal. Sehingga harus segala area yang di dalam lingkup 4 ini harus kebasuh dan wajib kebasuh. Nah, bagaimana kalau ada orang jadi rambutnya ini sampai ke sini, jadi dahinya itu kelihatan sedikit betul. Ya, karena ada orang kan rambutnya itu sampai segini dia. Ya, kadang ada alis nyambung dengan rambut, bicara rambut tuh. Memang ada. Ini dahinya kok hilang dahinya. Maka yang seperti itu kita pakai yang normal. Normalnya semana ya sudah. Berarti rambut yang tumbuh di dahi wajib dibasuh. Dan itu masuk wajah. Ya. Nah, tapi kalau memang segini aja ya sudah. Yang penting ada dahinya itu sudah batas muka. Yang penting ada dahinya itu sudah batas muka. Kemudian seluruh bulu yang ada di muka itu harus mengenai kulit, harus dibasuh, dan kulit tempat tumbuhnya bulu ini harus kena. Alis kah, kumis kah, ya, cambang kah. Hanya saja jikalau cambang yang tebal tidak wajib mengenai kulit, nggak wajib. Tebal di sini sekiranya kalau orang yang berbicara dengan dia nggak kelihatan, nggak bisa lihat kulitnya. Kalau berbicara tuh bisa kelihatan kulitnya, maka ini namanya tipis. Hukumnya wajib kena. Wajib kan kena. Nah, biasanya tuh orang-orang yang bermadhab Hambali, Hanafi itu memang madhab mereka haram mencukur jenggot atau cambang ada apa ya, jenggot ini haram, sehingga mereka ini panjang. Itulah kalau lihat orang
India, yang Pakistan itu sampai beliaunya segini-segini. Nah, itu biasanya mazhab Hambali atau Hanafi. Orang Irak ya, itu biasanya segitu. Karena dalam mazhab mereka haram untuk mencukur jenggot. Mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Makruh. Ya. Istilahnya, tapi kalau merapikan enggak apa-apa. Merapikan di sini umpama panjangnya enggak teratur ya sudah diluruskan digunting. Tapi cukur habis. Ya. Nah, tapi kalau para habaib itu biasanya dikurun segini. Ya, itu yang lebih dari ini digunting. Semuanya seperti itu. Jadi ada yang minta segini tidak ada. Nah, Rasul itu Rasulullah itu beliaunya sampai ini. Ya. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, sehingga jangan sampai alergi dengan orang-orang yang jenggot. Dan kita ini sekarang diarahkan ke situ. Oh, ini kelompok jenggot Ustaz. Jenggot ini sunnah, jangan diejek. Jangan diejek, ya. Kalau Anda mengejek, khawatir Anda benci sunnah. Dan itu menjadi cacat dalam akidah. Benci sunnah ini bahaya, bisa benci wajib nanti. Sehingga hal yang hubungannya dengan Rasulullah bisa dia benci. Padahal wajib kita cintai itu. Padahal wajib kita cintai. Sekarang ini banyak orang-orang yang berbau Arab nggak suka. Gamis, ya, surban ini berbau Arab itu. Loh, ini dari Rasul. Bahkan Rasul sendiri mengatakan ahibul Arab li salas. Cintai Arab itu karena 3 hal. Suruh mencintai kita. Pertama, li'ani Arabi, karena aku orang Arab. Sehingga semua perawakan yang Arab itu ya seperti itu aku. Ketika kita benci Arab, khawatir menjalar ke benci Rasul, dan itu tanda murtad. Alhamdulillah. Yang kedua, wali'anna lughatul Quran Arabiyyah. Cintai Arab karena bahasa Al-Quran bahasa Arab. Ya. Sehingga saya dapat itu video gimana Gunus Kumpul mengatakan wajib setiap kamu itu ada yang ahli nahwu sorof, ahli bahasa Arab, nahwu tata cara kata bahasa Arab, itu wajib. Kalau tidak ada bisa semua ada juga. Walaupun itu fardu kifayah, tapi harus ada. Tapi sekarang Masya Allah jarang orang yang senang bahasa Arab, jarang. Senang baca kitab jarang. Ya. Nah, jadi kenapa? Karena memang khawatir nanti tergerus orang merasa cukup dengan terjemah saja, atau mungkin maaf harus ada bahasa Melayu saja cukup. Tidak bisa, karena banyak kitab yang tidak diterjemahkan itu buahnya. Kalau kita hanya merasa cukup dengan terjemahan atau yang hanya bahasa Melayu, maka ketinggalan ribuan bahkan jutaan kitab kita tidak dapat. Dan ini kerugian. Ya, sehingga dalam bahasa Arab. Untuk apa? Mencintai Nabi Muhammad. Yang ketiga, wali'anna lughata ahli jannah fil jannah Arabiyyah. Karena bahasa ahli surga di surga itu pakai bahasa Arab. Jadi kita niat belajar bahasa Arab, niatkan semoga saya menjadi ahli surga. Karena ahli surga bahasa Arab. Nah, seperti itu. Jadi mulai seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, rukun yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Sehingga diperhatikan, ya, lekukan-lekukannya. Ya, biasanya orang gemuk itu nempel semua jarinya. Ini harus disela-selai. Memang nyala-nyalai sunnah. Tapi kalau tangan nempel atau jari kaki nempel, ini wajib disela-selai biar masuk. Sama halnya dengan cincin. Cincin ini kalau terlalu rapat biasanya lembab. Itu tanda air gak masuk. Sehingga wajib dicopot, ya, atau diputar saja. Ketika masuk diputar cincinnya untuk memastikan air masuk di kulit yang tertutup oleh cincin. Jadi ini sunnah, ya, cincin ini sunnah. Ya, Rasulullah pakai cincin. Nah, cincin itu Muhammad Rasulullah,
tapi dibalik, nulisnya dari bawah, sehingga kalimat Allah di atas. Muhammad Rasul Allah, itu cincinnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian untuk memastikan siku ini kena, maka lebihkan daripada siku, lebihkan. Nah, ini dianjurkan untuk apa? Memastikan, oh berarti seluruhnya kena. Karena kalau nggak seperti itu masih ragu. Ya. Nah, tapi jangan was-was. Was ini penyakit. Biasanya was-was ini menyerang orang-orang yang semangat ibadah tapi ilmu kurang. Ya, contoh wudu tuh basuh muka sampai 10 kali. Merasain kayaknya belum kena ini Ustaz, wudu lagi. Kayaknya yang belum kena wudu lagi. Ya, yang seperti ini kalau dituruti, nggak dilawan, maka bisa-bisa mandi dia wudu. Atau manggil saksi, Pak sini Pak, lihat saya wudu ya. Kalau ada yang kurang bilang. Jadi tiap wudu harus ada saksi. Nah, nanti diturutin terus mandi ya, untuk memastikan seluruh anggota wudu ini kan kena. Nah, caranya apa Ustaz untuk menghilangkan ini? Caranya harus belajar fikih. Kalau ngerti, aturannya seperti ini ya sudah. Kalau dibisikkan, kayaknya ada belum? Enggak, ini setan. Kayaknya ada yang kurang, ini setan ini. Istir. Maka Allah mengatakan untuk yang terkena was-was tidak disunnahkan basuh 3 kali, cukup sekali. Kurang enggak usah kurang, pas itu sudah. Ya. Kalau 3 kali akan muncul 30 kali. Ya 3 kali nanti muncul 30 kali basuhnya. Adakahnya was-was dalam takbir. Allah, baca lagi. Sebagai dulu. Allah, sebelum. Ini level. Ya, yang seperti itu. Ya, obatnya tadi cukup, harus ngerti dia. Ya, harus ngerti. Maksudnya aturan takbir seperti ini, aturan niat seperti ini. Kalau sudah ngerti itu enak. Ini biasanya tadi nyerang orang-orang yang semangat ibadah tapi ilmu kurang. Ya, sehingga pas imam rukuk baru dia Allahu Akbar, Fatihahnya hilang. Ya tapi mending imannya seperti ini kalau dituruti bahaya. Apa bahayanya? Khawatir nanti ragu akan syariat. Kalau sudah dia ragu akan dirinya, betul nggak ya? Nanti dia ragu syariat. Yang bagus itu dalam sedekah. Jadi sedekah ya Rasulullah lagi. Tidak apa-apa itu. Rasulullah lagi. Oh bagus. Tapi dalam wudu jangan. Nah, dalam sholat ya jangan. Kadang ada orang itu di rumahnya sandalan terus apa? Terus najis. Jadi dia ini dari kasurnya pakai sandal sudah. Dari kasur pakai sandal ke kamar mandi. Nanti nggak kelantai, langsung kasur lagi, sholat di kasur. Saya nemu orang itu, saya dapat orang kayak gitu. Jadi saya ke rumahnya itu, dia sandal terus, masuk ke rumahnya. Nanti kita mau wudu itu, belikan sandal. Ini belikan sandal. Jadi kita mau sholat ini bingung, di mana sholat ini? Kita, ya maksudnya terlalu khawatir nggak baik. Was-was dalam hal ini nggak baik. Yang namanya najis itu kalau kita yakin. Tapi kalau bersih-bersih aja, bismillah. Ya. Pernah ada seseorang datang kepada seorang habib. Habib, saya ini was-was najis, Habib. Saya ini mau sholat tapi was-was kena najis was-was. Mau hilang harusnya. Iya, Habib. Tapi harus nurut, iya. Langsung apa? Suruh ngambilkan kotoran ayam. Nih, taruh kantongnya. Sholat sudah. Habib ini sudah sholat. Bismillah. Ya apa najis tidak sholat. Karena ada pendapat yang mengatakan kotoran hewan yang boleh dimakan itu suci. Ini ngambil itu tidak apa-apa untuk menghilangkan was-was ini. Ya nanti suruh ulang dia. Yang penting dia ulang. Enak, tenang sholat, tenang ya sudah. Sekarang ulang lagi sholatnya. Ini hilang dulu. Ini obatnya. Kalau nggak gitu tidak hilang. Ya, ada orang was-was lihat pakaiannya nih. Hati-hati ya, jangan sampai kecampur dengan pakaian anak-anak kalau dicuci. Nanti kena macam kena ini. Tapi dia nyuci sendiri anak-anak. Jadi nggak mau ikut sampai mesin cuci ini diperiksa dulu.
disiram dulu bagian dalamnya, siram dulu pakai. Ini penyakit ya, seperti ini nggak baik. Terlalu hati-hati ini bikin Anda kerepotan dalam agama, jangan. Ya, akhirnya pas banjir, ya naik motor, keciprat ke sarung, ulang lagi ganti. Nanti balik lagi betul lagi, ulangi berapa kali. Ya seperti ini penyakit sekali Ustaz. Kalau kita ngerti najis itu, yang yakin ngerti ada najis baru. Tapi kalau masih belum yakin najis sudah ya, sudah. Hukum asalnya air apa? Sudah. Hukum tanah apa? Sudah suci. Jangan kita khawatir ini khawatir itu. Ini perlu ilmu. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Ya. Istilahnya mengenai kepala ini, mau kepala boleh, rambut boleh. Tapi rambut ini kalau dia panjang, maka rambut yang sah untuk diusap hanya yang di area kepala. Kalau sudah rambutnya keluar dari area kepala, maka tidak sah usap yang di area luar itu. Contoh segini rambutnya, dia usap yang di sini, ya nggak sah. Usap yang di sini, bukan yang di sini diusap. Ya, bagian atas. Walaupun cuma mercikkan, ambil air, ikan sah sudah. Yang penting ada sebagian yang kena. Nggak harus semua, enggak. Ya, nggak harus semua. Ya. Nah, kemudian yang Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini hukumnya batasan seperti itu. Sehingga diperhatikan adalah lipatan-lipatan antar jari, ya. Kemudian yang di dalam kuku itu kalau kotor kukunya wajib dibersihkan. Panjang tapi bersih masih sah dulu. Ya. Kotor nggak sah dulu, sehingga dibersihkan. Walaupun panjang itu makruh, manjangkan kuku walaupun satu jari hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Bahkan sebutkan ma'was syaiton, tempat menetapnya setan itu kuku yang panjang. Nah, sehingga usahakan dipotong kukunya. Sunahnya hari apa? Hari Jumat. Sunahnya hari Jumat. Nah, yang keenam at-tertib, berurutan. Ya, mulai muka, tangan, kemudian basuh, mengusap kepala sampai kaki, itu wajib urut. Kapan urut ini tidak wajib? Ketika Anda nyelam, ya, masuk kolam renang, dalam kolam renang niat, saya niat fardu wudu, keluar sudah sah, langsung sholat, Allahu Akbar. Basa-basa, ya tidak apa-apa, sah aja basa-basa, kena semua. Samping kolam langsung saja, Allahu Akbar. Nggak perlu ganti lagi. Ini ya boleh aja, boleh. Ya. Cuman itu dalam satu masalah. Gitu, ya. Kalau yang lainnya wajib berurutan. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, tidur ini nggak bikin najis bagi Anda. Ya. Cuman biasanya pakai oli buat tidur itu aromanya lain lagi sudah. Nah, sehingga usahakan untuk sholat ini yang wangi. Apalagi kalau Anda pakai ke sholat berjamaah, ya, itu hukumnya bisa disamakan dengan orang yang makan bawang mentah. Rasulullah, man akala sauman au basolan, yang makan bawang putih mentah atau bawang merah mentah, maka jangan dekat-dekat musola kami. Kenapa? Ganggu jamaah sholat. Sama dengan rokok. Kadang ada orang baru ngerokok, ya, ini bawa rokok semua sudah. Ini ganggu orang sholat, haram. Pokoknya bisa haram. Bahkan lebih afdol dia sholat di rumah aja, nggak usah sholat di musola.
Kayak tadi orang bajunya buat tidur ya, aromanya macam-macam, sholat yang samping, aduh ini sumpah juga ini, pasti gusar dia, nggak khusyuk. Sehingga usahakan ada baju untuk tidur, ada baju untuk sholat, harus ada itu ya, harus ada. Kenapa? Biar tidak terganggu. Atau perbanyak minyak wangi. Ke beliau ini urusan minyak wangi ya, beliau ini minyak wangi yang banyak ya, sehingga dogomnya sunnah. Gak disebutkan dalam ucapan ulama, seseorang yang menjadikan sepertiga hartanya untuk minyak wangi bukan boros. Sepertiga harta untuk minyak wangi gak boros, karena Rasulullah ini sangat harum. Sampai-sampai juga dalam tiba. Jadi itu kalau sudah duduk di tempat, itu wanginya sebulan gak hilang. Sehingga sahabat ngerti, oh ini ada Rasul duduk sini berarti. Iya. Kenapa? Sebulan gak hilang. Ya, sebulan tidak hilang. Bahkan pernah Ummu Sulaim waktu Rasulullah singgah ke rumah beliau, itu sempat mungkin panas kan, gak ada kipas angin dulu itu. Keringat Rasulullah. Keringatan sampai anaknya disuruh, itu ambilkan Rasul. Keringat diambil. Akhirnya ketika Rasulullah sadar, untuk apa ini? Ambil Rasulullah. Kami pakai untuk mencampur minyak wangi kami. Karena lebih wangi dari mesik, dicampur minyak wangi. Masya Allah, ini wanginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita lanjutkan. Sudah ada. Oh ya, pada dengan datang insya Allah. Fadilah bina syafi'an Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana kharabatina fi dinina. Rabbi waffiqna fihum lima tartadi qawlan fi'lan karama warzuqna kulla halalan da'ima wa khilan qiya ulama nahdha bil khair fa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون خير بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل ملون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.